Julian Nagelsmann, Hans Flick, dan Thomas Tuchel adalah tiga pelatih asal Jerman yang berprestasi. Mereka bertiga berhasil membawa timnya ke semifinal Liga Champions musim ini. Ketiga klub tersebut adalah RB Leipzig, Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain. Ada cerita di balik suksesnya pelatih Jerman di Liga Champions musim ini. Cetak Gol coba merangkum cerita mereka lewat video 10 menit ini. Pertama kali dalam sejarah Liga Champions ada 3 pelatih dari satu negara yang membawa timnya ke babak semifinal. 3 dari 4 pelatih yang bermain di semifinal Liga Champions musim ini berasal dari Jerman. Uniknya, tidak ada nama Jurgen Klopp yang disebut-sebut sebagai pelatih terbaik dunia saat ini. Membuktikan kalau Jerman bukan hanya gudangnya pemain bintang, tapi juga gudangnya pelatih hebat. Ketiga pelatih asal Jerman itu adalah Julian Nagelsmann dari RB Leipzig, Hans Flick dari Bayern Munchen, dan Thomas Tuchel yang melatih Paris Saint-Germain. Julian Nagelsmann dari RB Leipzig lolos setelah menaklukkan Atletico Madrid dengan skor 2-1. Ini adalah semifinal di Rattenballen pertama semenjak klub didirikan. Kemudian Hans Flick dari Bayern Munchen berhasil lolos setelah memperdaya Barcelona dengan skor 8-2. Sekaligus mencatatkan sejarah kekalahan terburuk Barcelona di Liga Champions. Sementara Thomas Tuchel yang mengarsiteki Paris Saint-Germain berhasil lolos setelah unggul dari tim kuda hitam asal Italia, Atalanta. Lolos secara dramatis dengan skor 2-1, menjadikan semifinal pertama bagi Les Parisiens sejak 1995. 3 pelatih asal Jerman dari 4 semifinalis di Liga Champions musim ini bukan prestasi biasa. Dipastikan sudah ada satu pelatih asal Jerman yang memimpin anak asuhnya di partai final. Direktur Timnas Jerman Olivier Bierhoff angkat bicara. Dia mengatakan ini adalah kesuksesan luar biasa bagi sepak bola Jerman. Tidak hanya 2 tim Jerman di semifinal, tetapi juga 3 pelatih asal Jerman. Selain itu, juga ada banyak pemain Jerman yang menonjol di setiap timnya. Laga semifinal mempertemukan Olympique Lyon melawan Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain melawan RB Leipzig. Kalau Munchen berhasil lolos, maka partai final akan mempertemukan 2 pelatih asal Jerman. Kami coba menceritakan secara singkat cerita lengkap 3 pelatih asal Jerman tersebut. Julian Nagelsmann. RB Leipzig baru berusia 11 tahun, namun sudah punya tiket ke semifinal Liga Champions musim ini. Dari kesuksesan ini, ada sosok Julian Nagelsmann di belakangnya. Mantan pelatih Hoffenheim ini berhasil memecahkan rekor. Dia adalah pelatih termuda yang membawa timnya ke semifinal Champions League di usia 33 tahun. Untuk ukuran pelatih tim profesional, usia tersebut sangat muda. Lihat saja 2 pelatih lainnya seperti Thomas Tuchel yang berusia 46 tahun dan Hans Flick dengan usia 55 tahun. Nagelsmann bahkan 2 tahun lebih muda dari Cristiano Ronaldo yang sampai saat ini masih aktif sebagai pemain. Sebelum menjadi pelatih, Nagelsmann mengawali karirnya sebagai pemain bola. Dia bermain di posisi bek tengah untuk tim 1860 Munich II dan FC Augsburg II di tahun 2006 hingga 2008. Sayangnya, cedera lutut membuatnya harus pensiun dini. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Dia mengarahkan Nagelsmann ke sesuatu yang lebih baik. Mengambil jalan karir sebagai pelatih, Nagelsmann langsung bersinar. Di musim 2015-2016, dia menyelamatkan Hoffenheim dari zona degradasi. Musim berikutnya, Nagelsmann membawa Hoffenheim finish di posisi 4 Bundesliga, sekaligus mengantarkan Hoffenheim ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
Kini Nagelsmann sukses membawa Leipzig menembus semifinal Liga Champions. Hebatnya, RB Leipzig berhasil unggul tanpa Timo Werner yang hengkang ke Chelsea. Kedua gol dicetak oleh Dani Olmo dan Tyler Adams. Tanda-tanda kalau Nagelsmann adalah pelatih yang jenius. Nagelsmann menerapkan teknologi pelatihan foot burnout. Teknologi ini berfungsi untuk mengontrol sentuhan dan kontrol bola pemain, menerapkannya dengan cara yang futuristik. Nagelsmann menggunakan drone untuk merekam seluruh pergerakan pemainnya, kemudian menampilkannya di layar besar di sisi lapangan untuk bersama-sama melihatnya. Sistem ini juga bekerja dengan menggunakan 4 kamera, 2 dari gawang dan 2 lainnya di menara tinggi. Rekaman itu dipertontonkan untuk mencari kekurangan, penempatan posisi, dan lain-lainnya. Menunjukkan betapa adaptif dan cerdasnya pria generasi milenial ini. Thomas Tuchel. Paris Saint-Germain menggantikan posisi pelatih yang sebelumnya diisi oleh Unai Emery. Paris Saint-Germain menggantikan posisi pelatih yang sebelumnya diisi oleh Unai Emery ke mantan pelatih Borussia Dortmund yakni Thomas Tuchel. Saat itu, Unai Emery diberhentikan setelah gagal mempersembahkan trofi di level Eropa. Padahal dia juga sudah dibekali oleh pemain-pemain bintang seperti Neymar dan Kylian Mbappe. Thomas Tuchel mengawali karir pemain di tahun 1988. Kala itu, dia bermain untuk TFC Krombach dan pindah ke Akademi FC Augsburg. Sempat memperkuat tim utama di usia 19, tapi Tuchel tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berlaga. 4 tahun berselang, dia pindah ke klub divisi 2 Liga Jerman, Stuttgart Kickers. Tampil biasa-biasa saja, Tuchel hanya diberi kesempatan bertanding 8 kali. Penampilannya baru membaik setelah memperkuat klub divisi 3 Liga Jerman, yakni Regionalliga Süd, dan berlaga sebanyak 69 kali dalam 4 musim. Namun sayang, cedera lutut parah memaksanya untuk gantung sepatu di usia 25. Sebagai pemain, bisa dibilang dia hanyalah pemain yang kacangan. Berbeda saat dia melatih, Tuchel punya filosofi yang menyerang sejak melatih Borussia Dortmund di musim 2015-2016. Dia sering menggunakan formasi menyerang yakni 4-2-3-1, 4-3-3, dan 3-4-3. Di musim 2016-2017, Tuchel berhasil mempersembahkan trofi di FB Pokal untuk Die Borussen. Juga meramu Pierre-Emerick Aubameyang untuk mencetak 56 gol dalam 63 laga. Kini prestasinya di PSG tidak bisa dianggap remeh. Tuchel membawa Mbappe dan teman-temannya untuk memboyong 2 trofi Ligue 1 Prancis, Piala Prancis, dan Piala Super Prancis masing-masing 1 kali. Besar peluang pelatih asal Jerman ini untuk melanjutkan prestasinya di Liga Champions musim ini. Hans Flick. Bayern Munchen mengangkat Hans Flick yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih ke kursi pelatih utama. Hans Flick menggantikan Niko Kovac yang menuai kekalahan telak 1-5 dari Eintracht Frankfurt di pekan 10 Bundesliga. Sama seperti 2 pelatih sebelumnya, dia juga mengawali karir sepak bolanya di era 1980-an. Hans Flick sempat membela klub divisi bawah di Liga Jerman yakni SV Sandhausen. Bermain apik bersama SV Sandhausen, Hans Flick diboyong ke Bayern Munchen dan bermain selama 5 tahun. Berseragam di Roten dalam 137 laga, Hans Flick menyumbangkan 4 trofi Bundesliga dan 1 trofi Piala DFB. Namun sayang, Hans Flick harus pensiun muda setelah cedera serius yang menimpanya. Gantung sepatu di tahun 1992 di FC Köln ketika masih berusia 28 tahun. Hans Flick beralih profesi sebagai pelatih di tahun 2003.
Mengawali karir di klub lokal amatiran yakni Victoria Bammental, karirnya yang semakin naik membuat namanya pindah ke Hoffenheim dan menduduki kursi pelatih selama 5 tahun. Hans Flick berhasil membawa Hoffenheim promosi dari Divisi 4 ke Divisi 3. Setelah itu, Hans Flick juga sempat menjadi asisten pelatih dari Giovanni Trapattoni di RB Salzburg dan kini menjabat sebagai pelatih utama di Bayern Munchen. Dari laga melawan Barcelona kemarin, Hans Flick menggunakan taktik pressing yang sangat kuat. Dia juga memerintahkan Alphonso Davies untuk mengunci Lionel Messi. Flick juga mengarahkan Thomas Muller untuk membantu Davies dalam menghadang pemain asal Argentina tersebut. Itulah sepak terjang ketiga pelatih asal Jerman yang berhasil menembus semifinal di Liga Champions musim ini. Membuktikan kalau Jerman bukan hanya menelurkan pemain-pemain hebat, tapi juga pelatih juara. Keduanya menjadi sinergi yang sangat menguntungkan Federasi Sepak Bola Jerman. Ada komentar? Sampaikan di kolom di bawah.